Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Maaf ya, ini kita layarnya langsung ke PowerPoint saja. Ya, pertama saya Dini, sebelumnya saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Sekarang sedang menjalani semester 5. Dan pada malam ini khususnya saya ingin membantu rekan-rekan yang mungkin baru mempelajari tentang materi fisika dasar ini. Kita langsung saja. Jadi pada modul pertama ya kita pakai panduan modul fisika dasar 1 dari saya sendiri. Materi kali ini paling dasar mempelajari tentang besaran, satuan, dan dimensi. Jadi kita ingin lebih pastinya mengenai besaran, yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Besaran ya, besaran, satuan, dan di sini nanti ada dimensi. Jadi seperti yang ada di modul, apa sih yang dimaksud dengan maksud dengan besaran itu sifat sistem yang dapat diukur secara kuantitatif di dalam fisika dikenal sebagai besaran kuantitatif. Jadi ada ibaratnya kita anggap aja menamakan besaran adalah misalnya massa dulu, kemudian masuk panjang, kemudian waktu, dan lain-lain sebagainya. Ada di modul tersebut ya. Ada arus listrik, temperatur, mutlak, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, kita sekarang fokus pada besaran dulu. Jadi misalnya besaran di sini. Ini besarannya. Kemudian simbolnya. Simbol besaran. Simbol satuan. Satuan. Dan simbol satuan. Kita mulai dari misalnya massa ya. Besaran ini misalnya 1 massa. Boleh adalah kecil. Ya, saya lupa. Ini kita besaran ini sebenarnya dalam satuan SI ya. Atau dalam SI maksudnya satuan internasional ya, maksudnya sudah disepakati oleh internasional sebagai patokan ukuran seluruh dunia ini internasional ini
patokannya tapi pada atau internasional ya. Atau sistem internasional. Sistem Mas Denny, internasional. Ya, maaf. Itu yang di kolom besaran. ya. Nah, kurang ya? Terlalu silau. Terus di bahasa biasa dikit ya. Masih tahu nggak? Masih silau nggak, Mas? Udah nggak, Mas? Kemudian lanjut ya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Untuk memahami materi satu persatu. Karena kita masih banyak juga ya. Masa adalah simbol besarnya adalah kecil. Kemudian satuannya menurut satu SI adalah kilogram. Kilogram dengan lambangnya adalah skala besar dan kecil. Kemudian panjang, besaran panjang. Jadi ini yang ada di tabel itu seperti yang tabel 11 itu adalah ini besaran pokok dulu ya. Besaran pokok. Besaran yang paling dasar dah. Kemudian panjang simbolnya adalah kecil. Mana satuan yang dipakai oleh SI adalah meter. Sistem internasional ya. SI. Dan waktu simbolnya adalah T kecil. Satuannya boleh detik, boleh secondnya. Dilambangkan dengan S kecil. Atau boleh juga kalau kita misalnya mau pakai detik juga boleh. Atau detik. S atau detik juga boleh. Ya ini internasional artinya berlaku untuk internasional ya. Sebagai maksudnya sebagai patokan saja gitu, maksudnya sebagai patokan nanti berbagai formula dalam fisika ini mengacunya pada sistem internasional. Buat pengenalan saja dulu. Dan masih banyak ya ada di dalam modul akan dipelajari masing-masing. Kemudian selanjutnya beberapa Mas, definisi ya Mas dari Denny, standar ya. itu tulisannya nggak jelas, Mas. Tulis deketin atau gimana gitu. Soalnya di sini kayak belereng gitu. Terus suaranya Mas Denny juga kerusak-kerusuk gitu. Coba di soalnya masih keras mas ya.
Gimana, Mas? Soalnya masih udah benar. Udah nggak apa-apa, Mas. Lanjut, Mas. Tulisannya sudah ya. Suara sudah ya. Kalau di sini nggak apa-apa. Lanjut aja, Mas. Oke, lanjut ya. Mungkin ya ini hanya buat mengenal saja, mungkin tidak salah ya. Ya nanti kan di foto juga ada. Ini kita hanya perkenalkan aja itu besaran, masa, panjang, waktu, kemudian simbolnya. Masa adalah kecil, panjang kecil, contohnya waktu kecil. Kemudian satuannya adalah masa, kilogram, kemudian panjangnya meter, untuk waktunya detik atau second. Kemudian simbol satuannya untuk masa adalah kilogram, simbol satuan ya. Kalau ini kan simbol besaran, itu simbol satuannya itu simbol ini kilogram, meter, kecil, detik, kecil. Jadi mungkin kalau kita ambil contoh misalnya suatu masa misalnya suatu masa beban ya, masa suatu beban misalnya, masa suatu beban adalah misalnya sama dengan 20. Nah ini kita pakai satuannya kilogram. Atau ini M sama dengan ini masa adalah 20 kilogram. Itu juga misalnya panjang. Jadi panjang itu bisa kita dengan L kecil sama dengan misalnya 20 meter ya. Jadi kita nggak pakai senti di kalau untuk estim. Patokannya ke meter. Tapi boleh nanti kita jadikan sentimeter boleh. Tapi untuk acuannya adalah meter yang banyak dipakai. Oke, selanjutnya misalnya waktu juga. Oke. Ya, 20 S kecil. Oke. Lanjutkan halaman berikutnya. Mengenai beberapa definisi satuan standar. Jadi kita mencoba mendalami lagi beberapa besaran tadi, besaran pokok tadi ya. Kita dalami lagi. Jadi contohnya misalnya di halaman 1.4 ya. Misalnya mengenai kilogram. Nah, ini ukuran yang diambil oleh SI atau sistem manusia ini pada awalnya misalnya adalah sama dengan massa sebuah terbuat dari bahan platina iridium yang tersimpan di biro pengukuran dan satuan standar di ya. Mas maaf, itu apa namanya? Masih buram Mas gambar. Tulisannya masih buram nggak kebaca. Masih nggak baca kalau begini. Mas, mungkin bagian atas papan tulisnya mendingan jangan bisa diturunin dikit aja. Karena sepertinya seperempat atau sepertiga bagian atas itu tuh silau karena lampu itu. Kalau di bagian bawah masih kebaca.
Kalau di sini, kalau di sini, susah ya, Mas? Di bawahnya lagi. Itu masih ke silau Di soalnya. bawahnya lagi. Mm-mm. Oke, makasih. Bentar ya. Bentar ya, oke, saya dulu sebentar. Ini ada posisi dulu sebentar ya. Gimana man caranya ngatasi silau nih? Boleh dinaikin kali ya? Sudah. Memang sih kalau di sini slow banget. Agak di atasin juga. Iya. Tambah lagi buku. Kurangin lagi. Kurangin. Udah gimana mas? Masih slow ya? Udah Kak Man. Hah? Udah mendingan sih. Nah, ini. Aduh, silau itu. Nggak begitu kelar ya? Ya? Nggak begitu slow ya? Yang tadi bener Mas. Tadi. Ini makin silau ini. Suaranya juga. Masih silau mas? Masih. Ya? Yang lain bisa dibantu. Lagi kiri. Nah. Lampunya ini mantul ya? Iya, open. Udah mendingan mas? Masih ya? Udah mendingan sih. Kalau enggak kita nanti nulisnya agak besaran dikit kali ya. Kalau segini masih mantul nggak mas? Ini saya lampu soalnya. Bisa kita cari posisi lagi deh. Iya, udah lama mendingan sih mas. Iya. Udah mas, ini aja ya, nggak apa-apa. Oke, masih. Ini aja. Oke. Oke, kita lanjutkan mengenai masalah besaran atau ya maksudnya besaran pokok ya, kita masih tadi mengenai besaran pokok. Misalnya contohnya tadi mengenai kilogram. Jadi mengenai kilogram ini tadinya mengacu ya buat bahan bagaimana mengukur kilogram ini adalah seperti ada yang pada di buku bahwa besaran massa yang sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari bahan platina iridium yang tersimpan di Biro Pengukuran dan Satuan Standar di Sevres, Prancis. Jadi besaran massa ini sama dengan massa 1 liter air murni pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi ukuran massa ini tadinya ada bagaimana ukuran 1 liter air murni pada temperatur 20 derajat Celcius.
perkembangan ilmu fisika modern, 1 kilogram didefinisikan sebagai massa yang sama dengan 1/6,27 kali 10 pangkat min 27 dari massa sebuah proton ya. Jadi kali massa sebuah proton itu maksudnya berarti 1/6,27 kali 10 pangkat min 27 kali massa sebuah proton. Dan jadi 1/6,27 kali 10 pangkat sekian itu dari massa sebuah proton. Saya tuliskan ya. Jadi mengenai ini tadinya adalah pengukurannya massa itu diukur dengan 1/6,27 dikali 10 pangkat min 27 dari massa sebuah proton ya. Dari massa sebuah proton. Dari massa sebuah proton. Ini kalau dalam perhitungan matematik juga bisa kita misalnya, ini kan patokannya ya. Jadi kita misalnya mengukurnya bisa saja dari ada perhitungan seperti ini, jadi 1/6,27. Nah, satu ini bisa dikali 10 kali pangkat min 27 ke atas 1000. Nanti ada perhitungan-perhitungan seperti ini. Kemudian mengenai meter, jadi cara pengukuran satuan sistem internasional ini untuk meter ya, atau sebuah besaran panjang ya. Ini kan untuk besaran panjang. Jadi itu panjangnya, itu standarnya adalah sebuah batang yang terbuat dari bahan platina iridium yang tersimpan di Biro Pengukuran dan Satuan Standar di Sevres, Prancis. Panjang meter standar ini sama dengan, jadi 1 meternya itu adalah 1/4 kali 10 pangkat 7 dari panjang diameter bumi. Ini kan untuk besaran panjang meter, itu tadinya sistem internasional mengacu pada 1 meter ini adalah, untuk 1 meternya, 1 meter adalah sama dengan 1 meter 1 per ya. Maaf. Balik ya. Kebalik, Mas. Iya. Accident Mas, bentar. Ini posisinya kurang. Ya. Punya nggak bisa maju lagi. Satu per 4 kali 10 pangkat 7. 4 kali 10 pangkat 7 dari panjang diameter bumi. Panjang diameter dari bumi. Jadi maksudnya 1 meter ini tadinya adalah 1/4 kali 10 pangkat 7 dari panjangnya diameter bumi.
Ya, berarti panjang diameter bumi dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 5 atau 10 juta ya, 40 juta ya. Berarti panjang diameter bumi 10 juta itu adalah ukuran 1 meter. Jadi ukurannya SI internasional itu SI memakai ukuran tertentu ya sebagai patokan. Kemudian yang selanjutnya detik. Selanjutnya adalah detik. Detik ini tadinya diukur ada awalnya ya. Detik diukur dari 1 per, jadi 1 detik itu adalah jadi tadi 1 detik adalah pengukurannya dengan 1 dibagi 86.400 rata-rata hari matahari. Rata-rata 1 hari matahari. Hari dari matahari. Jadi rata-rata hari matahari itu 1 hari matahari maksudnya adalah dibagi dengan 86.400 itu adalah 1 detik. Kemudian dikembangkan lagi dengan perkembangan fisika selanjutnya. Saat ini 1 detik didefinisikan sebagai interval waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium atau CS untuk bergetar sebanyak 9 miliar 192.631.770 kali, ya banyak ya. Jadi untuk ukuran sekarang, saya perkembangan ilmu fisika tadi, jadi ilmuwan mulai mendefinisikan lagi bahwa 1 detik itu adalah sama dengan bergetarnya atom cesium sebanyak 9.192.631.770 kali. Jadi begitu atom cesium itu bergerak sebanyak itu, itulah ukuran 1 detik. Itu jelas nanti bisa dipelajari lagi. Jadi maksud apa yang ada di modul ini seperti itu ya. Kemudian konversi satuan. Konversi satuan. Jadi ada konversi satuan ini seperti di modul tabel 1.2 seperti misalnya giga. Nah, giga ya. Giga dengan simbol seperti ini ya, G besar. Nah, ini kuantitasnya kan di situ tulis
Misalnya giga itu simbolnya adalah G, kemudian kuantitasnya adalah 10 pangkat 9. Kemudian selanjutnya atau lambangnya M besar ya. Ini 10 pangkat 8. Kemudian kilo satu ada K kecil. Sorry, bukan 8 ya. Mega 6 megabyte 6. Kemudian kilo itu 10 pangkat 3. Maaf ini tadi mega 10 pangkat 6 ya, dan bukan 10 pangkat 8. Jadi ini maksudnya mengacunya kemana nih? Misalnya kuantitas ini kok 10 pangkat 9, 10 pangkat 6, 10 pangkat 3. Ini mengacunya pada ibaratnya misalnya kalau meter ya, misalnya 3 meter itu 10 pangkat 9 ke misalnya meternya ya. Karena jadi misalnya nih 3 meter ya, 3 meter berarti ke 10 pangkat 9 ke meter ya. Jadi atomnya ke meter. Atau megameter berarti satunya ke 10 pangkat 6 meter. Jadi, karena kan tadi besar satuan menurut sistem internasional mengacu pada meter, maka begitu pun yang lainnya konversinya misalnya giga jadi keukuran meter, misalnya mengenai besaran panjang ya. Kalau misalnya besaran, nah ini kalau ini misalnya 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter, 1 meter ini. Nah sama juga misalnya untuk besaran massa tadi gram ya. Jadi mengacunya pada gram juga konversinya. Misalnya 3 gram ya semuanya kita ganti gram ya. Maka ini sebenarnya konversinya misalnya 10 pangkat 9 ke gram. 10 pangkat 6 gram untuk mega. Jadi konversi satuan dari besaran pokok tadi, karena dia pakai misalnya kalau dalam SI untuk massa adalah gram, maka ukuran konversinya pun mengacunya pada gram. Atau misalnya kalau sekarang byte ya, misalnya byte ya. Berarti kan 1 megabyte gitu kan berarti 10 pangkat 6 byte. 1 gigabyte berarti kalau byte ya. Berarti 10 byte kan gitu. Buku juga misalnya makin kecilnya ya, misalnya untuk senti itu 10 pangkat min 2 ya, sama misalnya untuk besaran panjang misalnya berarti itu 1 cm berarti sama dengan 10 pangkat min 2 meter ya gitu. Itu konversinya ke meter. Misalnya 1 mm berarti 10 pangkat min 3 dari meter ya. Saya tulisin aja gitu. Ini kira-kira untuk yang konversi besarnya ini. Sama juga yang kecilnya begitu. Pangkat. Misalnya di sini 1 senti ya, C
itu kan misalnya yang tulis senti, kemudian simbolnya itu kan C. Kuantitasnya 10 pangkat min 2. Nah ini kuantitas ini tetap ngambilnya ke kalau misalnya untuk besaran panjang tetap meternya ya. Kalau untuk besaran massa tetap per gram. Jadi sesuai besaran pokok SI tadi kawan. Misalnya 1 cm panjang ya, berarti 10 pangkat min 2 dari meter. Kalau mili, berarti milimeter ya. Milimeter, sentimeter misalnya. Jadi kalau ini milimeter, ini sini ya, mm ya. Ini milimeter. Milimeter berarti kan tadi simbolnya adalah mm misalnya. Kemudian kuantitasnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini kalau dalam panjang berarti tetap ke meter sebagai SI-nya. Jadi masnya satuan sistem internasional tadi adalah untuk ukuran-ukuran konversi yang lainnya mengacunya bisa jadi 10 pangkat min 3 dari meternya, dari sistem SI-nya. Jadi untuk mengetahui konversinya mengacunya pada sistem SI tersebut. Jadi yang dimaksud dengan SI tadi yang sebelumnya itu untuk menentukan konversi-konversi yang lainnya, ukurannya standar dengan sistem SI tadi. Oke, nanti kalau masih ada yang belum begitu paham, nanti kita bisa di waktu yang lain ya, atau di WA bisa nanti di grup. Kemudian kita lanjutkan mengenai konversi ya. Saya rasa di sini di buku juga sudah dijelaskan, misalnya untuk tadi seperti gram, untuk meter dan second. Nah, begitupun 1 jam 60 menit itu kurang sama dengan 3.600 second atau 1/24 hari. 1 mil sama dengan 1.609 meter. 1 feet, FT itu feet ya, 1 feet. 0,3048 meter. Jadi 1 feet adalah 0,3048 meter. Jadi kira-kira misalnya kalau ada 1 meter, kalau 1 feet itu berarti kira-kira sepertiganya ya. 1 feet. 1 feet. Nah ini meter. Jadi kira-kira gitu. 0,3048 meter. Jadi ini 1 meter, ini 1 feet. Banyak 0,3048. Kira-kira kurang lebih sepertiganya. Diameter. Kemudian 1 slug 14.600 gram. Sekarang kita ke dimensi ya. Besaran sekarang kita nomor 2 adalah ke dimensi. Nah, ada lagi namanya dimensi. Dimensi itu artinya apa, Mas? Kan bahas ini dimensi ini, jadi kalau menurut di modul, suatu cara menyatakan suatu besaran ke dalam besaran
dasarnya. Jadi kalau kita ambil maknanya misalnya, jadi dimensi ini juga suatu besaran ya, suatu besaran, tapi besaran yang kalau tadi kan besaran pokok, kalau ini besaran juga tapi bukan besaran pokok, jadi ada bedanya. Bedanya hanya pada dalam dimensi ini nanti, ini kan besaran juga ya, dimensi ini besaran, tapi dalam besaran dimensi ini terdiri dari beberapa besaran pokok yang tadi, bisa campuran, bisa bukan dari dimensi besaran pokok tadi. Ini besaran juga, tapi ini besaran yang ada rangkaian dari besaran-besaran pokok tadi. Kalau ini kan tadi yang besaran pokok kan hanya besaran pokoknya saja, misalnya massa ya, bersihnya ya gram saja kan gitu, atau panjang ya meter saja gitu. Sedangkan kalau untuk dimensi, ini untuk besaran dimensi juga nih, ini apa, suku besaran juga, tapi nanti itu merupakan rangkaian dari besaran pokok yang tadi. Ambil contoh aja misalnya untuk lebih jelas. Dalam dimensi ini ada namanya misalnya besaran luas. Itu kita bisa lihat dari tabel 1-3 tadi. Luas dengan simbol A. Ya, simbol A. Menurut panjangnya, menurut rumusnya, luas sama dengan A. Menurut rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang, kemudian panjang dikali lebar. Ini rumusnya untuk luas. Dan ini luas ini adalah besaran juga ya. Tapi bukan besaran pokok. Tadi kan besaran pokok. Yang ini besaran pokok. Yang ini adalah besaran dimensi. Gitu. Jadi luas ini suatu besaran, tapi besaran dimensi. Jadi makanya terdapat nanti ada dimensi lain, yaitu ada besaran lain dalam luas ini. Misalnya luas itu kan panjang kali lebar, berarti panjang itu adalah satuannya atau simbolnya tadi, simbolnya kan L ya. Lebar kan termasuk panjang juga ya. Ukuran panjang lah lebarnya. Berarti nanti L kali L habis. Nah ini kalau di buku kan bisa beli juga nih. Jadi panjang kali lebar. Nah, luas itu kan dimensinya adalah dari besaran L dan dikali dengan L. Jadi besaran luas adalah penggabungan dari L dikali L. Nah ini kan besaran pokok nih tadi. Jadi bedanya di situ. Kemudian seperti misalnya volume. Kalau di buku alas kali tinggi ya. Alas dikali tinggi. Nah, alas ini kan misalnya bisa kalau misalnya dalam sebuah balok ya, alas ini alas balok ini kan panjang dikali panjang ya. Panjang dikali panjang. Sisi-sisinya kan panjang ke lebar lah. Panjang kali lebar
lebarnya, kemudian kali sisi tingginya. Tapi ini kalau menurut besaran ya, panjang ini kan L, menurut besaran pokoknya. Dikali lebar satuan panjang juga ya. Berarti besaran pokoknya juga L. Kemudian sekali lagi tinggi satuannya panjang juga, besaran panjang juga ya. L juga. L kali L kali L. Atau sekali L kali L berarti L pangkat 3. Kemudian di situ di modul ada lagi mengenai kecepatan adalah karena menurut rumusnya adalah jarak dibagi waktu, berarti dia jaraknya panjang dibagi dengan dimensi waktunya T. Karena kecepatan. Rumusnya kan kecepatan adalah V, mana rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau simbolnya misalnya ke dimensinya dulu. Dimensinya jarak itu kan besaran pokok dari panjang ya. Satu panjang ya, besaran pokoknya berarti panjang ke meter ya, menurut SI-nya. Berarti dimensinya dia adalah sama karena untuk ukuran sebuah panjang, berarti dimensinya adalah L. L dibagi dengan, nah waktu itu kan besaran pokok dengan simbol besaran pokoknya adalah waktu tadi adalah T. Jadi dimensinya seperti ini. L dibagi T. Atau boleh juga L dikali dengan T, tapi pangkat min sama aja ya. T pangkat min 1 berarti per. Nah, kemudian kecepatan. Oh ya, tadi ya untuk kecepatan satuannya untuk panjang meter dibagi dengan satuannya waktu adalah second ya. Atau meter second pangkat min 1. Berarti pangkat min 1 berarti secondnya juga bisa pangkat min 1. Kemudian percepatan. Percepatan untuk rumusnya kan A sama dengan delta V dibagi dengan V. Ini delta V berarti selisihnya ya, jarak dari V. V itu tadi kan adalah untuk besaran kecepatan. V. Ini kan kecepatan simbolnya, kemudian dibagi waktu. Tapi ini selisih jarak kecepatan. Maksudnya selisih kecepatan. Selisih kecepatan kemudian dibagi dengan V. Nah, bagaimana dimensinya? Nah, ini. Karena kan tadi kita tahu rumusnya kan
V itu adalah jarak atau S lah dia. Ini menurut rumusnya ya, S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini kan besaran tadi besaran panjang ya. Jadi L dibagi dengan T. Nah, karena dia selisih kecepatan, berarti tetap V ya. Ukuran besaran pokoknya V, besaran dimensinya adalah V. Itu adalah dari besaran pokok L dibagi dengan besaran pokok V. Jadi delta V ini kita tulis dulu. L kemudian dibagi dengan besaran pokok T tadi, dibagi lagi dengan T. T tetap ya berarti. T kan besaran pokok. Begitu. Jadi L dibagi dengan besaran pokok T, kemudian dibagi dengan besaran pokok T. Atau rumusnya bisa jadi L karena ini pangkat ini 1 bisa ya. Ini per T kan berarti sama aja dikali T pangkat 1 dibagi atau dikali lagi dengan T bisa. Jadi bisa seperti ini. Nah, kemudian ini yang di bawah ini kan juga bisa naik lagi ya. Kelihatan nggak di sini? Sama dengan di sini aja. Sampai sini ya tadi. PL PL dibagi T L dikali T pangkat min 1 ya tadi. L kali T pangkat min 1 dibagi dengan maaf. Kita teruskan lagi. L kali T pangkat min 1 kali lagi. Nah, ini naik jadi pangkat T min 1 juga. Ini menjadi karena min kita ulangi dari L dikali T pangkat min 1 dibagi T. Nah, ini naik ke atas ya. Dari rumus matematikanya bisa naik ke atas pemangkatannya, tapi naiknya jadi min 1. Tadi kan T pangkat 1 naik ke atas jadi min 1. Nah, kemudian pemangkatan bilangannya sama ya, variabelnya sama. Min 1 ditambah min 1. Berarti min 1 sama dengan ini kira-kira ya. Jadi T pangkat min 1 dikali T pangkat min 1 adalah T pangkat min 2.
dijumlahkan pangkat. Karena dia yang di sini tadi udah naik. Itu kira-kira prosesnya seperti itu. Kemudian satu lagi kita bahas misalnya dimensi. Kita bahas satu lagi dimensi dimensi adalah gaya. Jadi dalam fisika adalah ada istilah gaya. Gaya. Gaya ini kita kalau simbolkan sebagai F besar. Menurut rumusnya gaya ini adalah massa dikali kecepatan. Massa dari gaya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Massa dikalikan kecepatan. Nah, massa tadi apa? Kalau besaran pokok nih massa ya. Besaran pokok juga kecepatan. Massa adalah gambar dengan M dikali kecepatan. Lalu tadi V ya. Kecepatan V tadi ya. Ini besaran dimensi, tapi ini bisa kita pecah lagi nanti jadi besaran pokok. Kalau ini besaran pokok, ini besaran dimensi. Ya. Nanti bisa kita pecah lagi menjadi besaran pokok. Massa itu Kak, percepatan atau kecepatan, ya. Kak? Yang mana? Itu rumus F. Oh, sorry, kecepatan ya. Ah, iya benar-benar. Kecepatan benar. Kecepatan atau kecepatan. Makasih koreksinya. A ya. Sama-sama, Kak. Ya. Ini besaran dimensi juga anu. Nanti bisa kita jadikan besaran pokok lagi. Kalau mungkin udah pernah belajar ya, misalnya udah pernah tahu misalnya nanti rumus percepatan itu kan misalnya kecepatan dibagi dengan waktu. Ya. Nah, cara merangkainya bagaimana nih? Ada, kalau ini udah ketahuan besaran pokok ya ini. Nah, ini kita berarti kan harus membaca ini dulu. Nah, ini menjadi besaran pokoknya kira-kira bagaimana kan? Nah, ini nanti kan dari V aja. V itu tadi apa? Besarannya adalah L kali pangkat min 1 kan tadi. Apa? Meter per sekon ya. Ini kan panjang meter per sekon. Dibagi dengan lagi sama seperti tadi ya. Berarti bisa jadi nanti tulis saja di sini dulu. Ini kan lambangnya M dimensinya.
Nah, A itu mengacu dari ini. Nah, ini kan tadi bisa ya naik ke atas. Jadi cepat nih satu lagi. Jadi kali L dikali P pangkatnya 1. Nah, ini naik lagi ke atas. Masih kelihatan ya. Kali P lagi pangkat ini 1 lagi. Atau P pangkat min 2 ya. M dikali dengan L 61 tambah 1 ini kan variabelnya sama P dan T. Maka bisa dijumlahkan angkatnya. Karena variabelnya sama. Kalau variabelnya beda berarti kan nggak bisa dijumlahkan. Seperti kayak sama L ini kan beda variabelnya berarti nggak bisa dijumlahkan angkatnya itu. Oke, kira-kira itu tadinya awalnya. Nah, bagaimana satuannya ya? Satuannya tinggal karena ini kan kalau menurut SI-nya kan tadi kilogram. M kali L kali kelewatan L. M kali L kali T pangkat min. Kelewatan tadi ya. Nah, satuannya apa? Satuan kita tuliskan ini. Kan itu tadi massa dikali kecepatan. Massa dikali panjang. Massa itu kan dari kilogram ya. Kilogram dikali panjang ada meter. Kemudian dibagi waktu pangkat min 2 ya. Pangkat min 2 berarti kan kita bisa misalkan kayak itu kan satuannya second ya. Second pangkat min 2 tapi karena udah turun tadi kan di sini. Ini itu deh. Sesuai dimensinya ya. Second pangkat min 2. Ini berarti nanti satuannya bisa kilogram atau meter second kuadrat. Jadi yang ini benda mari kebalik ya, bisa kebalik jadi positif. Jadi kilogram meter per second kuadrat atau kilogram meter second pangkat min 2. Kalau saya rasa sih udah jelas nih. Mungkin karena sudah pernah pelajari sebelumnya. Oke, nanti tapi kalau masih ada yang masih ingin ditanyakan bisa nanti nih kita lihat dulu. Nah, kemudian ada contoh soal di sini. Oke, hanya sampai dimensi, besaran dan dimensi ya. Jadi besaran itu adalah besaran pokok, dimensi juga besaran, tapi dia gabungan dari, ibaratnya diterjemahkan dimensi ini suatu besaran juga, tapi besaran dimensi ini nanti diterjemahkannya lewat beberapa besaran pokok. Kalau ini kan hanya satu besaran pokok. Oke. Kita coba contoh soal yang ada di modul biar lebih jelas. Sebuah bola ya. Sebuah bola dengan diameter
15 cm. Nah, ini diameter ini besaran pokok juga ya, karena dia panjang ya. Panjang dari garis tengah satu bola. Dia masanya juga besaran pokok 250 gram. Tentukan dalam satuan SI. Oh, berarti kita punya arahan untuk selalu menyatakan dalam bentuk sistem internasional. Yang disuruh tapi dalam bentuk dimensi ya, berarti dalam luas permukaan bola, kemudian dimensi volume bola, dan dimensi massa jenis bola. Ini termasuk massa jenis itu dimensi juga karena terdiri nanti diterjemahkan dengan besaran pokok juga massa. Misalnya luas permukaan bola, tapi kan kita awalnya tadi suruh dalam bentuk SI dulu ya awalnya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Kelihatan nggak sih? Maksud gue boleh dikoreksi nggak? Ini masih silau nggak ya? Kenapa, Mas? Masih silau nggak? Sebelah sini. Oh, udah enggak kok. Lanjut Udah aja, ya? Mas. Oke. Mungkin udah karena larut ya. Ngaruh lampu kali. Contoh dimensi ya. Terus diketahui dulu diketahui diameter ya. Diameter itu kalau kita kan ini kok ada fungsi lagi. Diketahui diameter adalah dimensinya dia. Lambangnya. Maaf, bukan dimensi apa? Lambangnya simbolnya D. Diameternya adalah 15 cm. Nah, cuman kan kita disuruh tadi awalnya ada perintahnya menjadikan bentuk SI, berarti suruh jadikan meter ya. Ini bentuk dimensi panjang. Berarti 1 cm seperti taruh tadi adalah 10 pangkat min 2. Jadi nanti gini kan. 15 kali 10 pangkat min 2. Ya, gitu aja. Kemudian masanya atau M kan 200 macet. Gambarnya Hah? hilang, Mas. Itu masih ini kayaknya ada. Gambarnya hilang. Mas. Nah, udah Mas. Nah, jelas sudah ada. Nah, gini ini. Udah lama ya? Sempurna. Ya Mas, kasih Udah. tahu aja kalau ada trouble lagi ya. Ini kita baru awal sih. Baru belajar teknisnya nih. Kita perbaiki lagi. Diameter ya. Tadi diameternya 15 cm. Kemudian kita jadikan bentuk SI-nya adalah milimeter. Jadi 15 dikali karena 1 cm jadi adalah 10 pangkat min 2 meter. Jadi bentuk seperti itu jadikan meter sudah selesai. Kemudian masanya 250 gram. M sama dengan 250
gram. Nah, jadi SI-nya gimana? 1 gram berarti kan tadi menurut SI-nya adalah 10 pangkat min 3 kilogram ya. Berarti kita 50 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Ya. Ini apa lagi yang diketahui? Udah ya semuanya. Nah ini boleh lagi selanjutnya nanti kita bisa jadi 10 pangkat min 2 berarti kan 15 dibagi 10 pangkat 2. Ya kan? Jadi bisa jadi gini nanti 15 dibagi 10 pangkat 2 meter. Ya. Ya. Kalau nggak di sini aja terus. Ini kita misalnya sini nanti lanjutnya. Dan dengan 15 kali lagi 15 per 10 pangkat 2 itu berarti sama dengan 0,15 meter. Nah ini bisa ke sini nanti gajisannya menjadi 250 dibagi 10 pangkat 3 turun ke bawah ya punya tadi bagi 1000 jadi 0,25 nanti bisa kita ketahui kita udah tahu ya asalnya dari sini ini nanti kita tulisnya 0,15 meter ini sama dengan 0,25 kilogram. Ketahuinya sudah kemudian tinggal menjawab. Kita jawab satu persatu yang luas permukaan bola atau A. Kita jawab yang A dulu mengenai A. A itu tuh rumusnya nah bola ya. Maksudnya itu kan kalau pernah dipelajari sebenarnya adalah rumusnya 4 kali PR kuadrat. Jadi 4 dikali 3,4 kali R-nya. R itu kan setengahnya diameter ya, berarti setengahnya dari R kuadrat ya, berarti setengahnya dari 0,15 adalah 0,15 per 2 ya. 0,15 per 2 dikali dengan R kuadrat ya. 0,15 per R kuadrat. Nah ini nanti bisa misalnya begini. Dikali 15 per 2. 15 per 2. Tapi 15 ini kan 0,15. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian dikuadratkan. 10 pangkat
Ini 2, kemudian ini kuadrat. Cara merangkainya gitu. Nah, ini 4,3. Kita pakai kalkulator aja dulu. Empat koma 13 3,14 dikali 4 12,56 dikali 7,5 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini 15 bagi 2 7,5. Tulisan di sini. Sama dengan 12,56. Nah, ini karena kuadrat ya, berarti harus dikuadrat dulu semuanya. Jadi 12,56 kemudian dikali 7,5 kuadrat kali ya. Dikali lagi lu pangkat min 2. Nah, kalau dipangkatin berarti dikali ya. Kuadratin itu. Nah, 7,5 kuadrat. Ini kayaknya karena berantakan nih. Diatasin lagi deh. Ini berapa? Ini sekalian naik ke tonton dari sini aja. Ada berarti 15 per 2 sama dengan 7,5. M-nya sama dengan 0,25 kg. Hanya A sama dengan 4 dikali QR kuadrat sama dengan 4 dikali 3,14 dikali dengan R kuadrat 7,5 kuadrat. 4 kali 3,14. Langsung aja deh. Kalau yang kayak gini pasti udah bisa kan maksudnya. Jadi 0, sorry, ini salah ya tadi. Maaf. Ini tadi
cm. Sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,15. cm sama dengan 16 kali S 10,5. 7,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti ini R kuadrat 7,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini bisa jadi kalau mau ngitungnya begini. Kemudian dikali 7,5 kuadrat. Ya kan? Karena pemangkatan di dalam kurung seperti ini berarti dikali ya. 7,5 kuadrat dikali 2, 7,5 kuadrat, kemudian 10 pangkat min 2 dikali dengan 2. 7,5 kuadrat dikali lagi dengan 10 min 2 kali 2 berarti 10 pangkat min 4. Jadi bisa seperti itu. Ini aja dulu kita kalikan semua. Mas Denny, Ya, Mas. kenapa? Maaf Mas, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, kita sesuai jadwal aja ya, sampai jam 9 malam ini. Jadi kalau misalnya mau dilanjut, monggo lanjutin minggu depan aja. Oke. Bisa ya? Makasih Mas. Oke. Cari aja nih. Iya benar. Ini. Oke. Oke. Nanti kita lanjut di bahasan selanjutnya. Nah, ini kita hitung tadi. Saya hitung tadi adalah 706,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini kalau bentuk ini kita bisa ambil 7,065. Jadi ini berarti kali 10 kuadrat ya. 7,065 dikali. Jadi ini adalah dikali dengan 10 kuadrat atau dikali 100 kan. Dikali lagi dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini bentuknya sama sudah. Jadi ini kita bulatkan menjadi 0,7 kali. Nah ini karena udah sama ya variabel 10. Kemudian pangkatnya dijumlahkan bisa. 2 pangkat ditambah min 4 adalah 10 kali pangkat min 3. Jadi begitu jawabannya kira-kira cara mendapatnya. Nah, satuannya karena apa luas ya, satuannya meter per
Untuk kali ini kita bahas sampai sini aja dulu. Besok pertemuan berikutnya kita coba bahas yang lain. Ini hanya kita sampai membahas perhitungan begini. Tapi nanti kalau mau ada yang nanya di grup, mau coba dibahas lagi bagaimana cara perhitungan, kalau masih ada. Tapi saya rasa udah cukup lah ya untuk hari ini. Gimana Apin, kita selesaikan hari ini saja, jam sekarang ya. Iya boleh Mas, sekarang aja selesaiin nggak apa-apa. Tetap sekarang aja nggak apa-apa. Oke, berarti kita 1 menit lagi jam 9. ya gitu. Oke, terima kasih atas atensi dari teman-teman ya, rekan-rekan. Kita mungkin belum bisa membahas banyak karena ya mungkin ada keterbatasan waktu, tapi kita nanti bisa lanjutkan. Nanti kalau misalnya kita mau ada share atau diskusi lagi di grup ya, boleh saja. Karena waktu yang terbatas, nanti kita lanjutkan minggu depan lagi. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau ada dibahas di grup, boleh. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.